April Pramudia dari program studi Diploma 3 Pertolongan Kecelakaan Pesawat Angkatan 14 Group Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Di sini saya akan memaparkan materi tentang klasifikasi kelas kebakaran dan media pemadamnya. Mari simak video berikut ini. Saudara, kebakaran kembali terjadi di Cakung, Jakarta Timur, di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Kebakaran dapat terjadi di mana saja dan kapan saja selama ada pemicunya, seperti bahan-bahan yang mudah terbakar. Jika Anda memiliki aset yang terindikasi bahan yang mudah terbakar, maka Anda harus menyiapkan fire equipment yang dapat memproteksi aset Anda dan mengetahui bagaimana cara menggunakan alat pemadam api. Salah satunya alat pemadam api ringan. Alat pemadam api juga memiliki berbagai macam media yang disesuaikan dengan jenis kebakaran yang telah dikelompokkan pada klasifikasi kelas kebakaran. Kebakaran diklasifikasikan berdasarkan sumber penyebab api yang muncul saat terjadi kebakaran. Klasifikasi kebakaran menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 1980 Bab 1 Pasal 2 Ayat 1 mengklasifikasikan kebakaran menjadi 4, yaitu kategori A, B, C, dan D. Sedangkan National Fire Protection Association atau NFPA yaitu suatu lembaga swasta yang khusus menangani bidang penanggulangan bahaya kebakaran di Amerika Serikat menetapkan 6 kategori jenis penyebab kebakaran, yaitu kelas A, B, C, D, E, dan K. Klasifikasi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kebakaran kelas A. Kebakaran kelas A yaitu kebakaran yang menyangkut benda-benda padat kecuali logam. Contoh, kebakaran kayu, kertas, kain, plastik, dan sebagainya. Pada saat kondisi terbakar, bahan jenis klasifikasi A ini akan terus bereaksi mengalami pembakaran dan akan terus menyala selama 3 komponen dari fire triangle yaitu panas, bahan bakar, dan oksigen tersedia. Untuk memadamkan api jenis ini dapat menggunakan tepung pemadam, pasir, tanah atau lumpur, pom atau busa, air, dan apar dengan bahan dari chemical atau karbon dioksida. Yang kedua ialah kebakaran kelas B. Kebakaran kelas B adalah kebakaran pada cairan atau gas yang mudah terbakar, seperti minyak, ter aspal, oli, cat minyak, larutan, pernis, atau alkohol. Sebagai contoh, kebakaran propana, kebakaran gas alam, bensin, dan minyak tanah adalah tipe kebakaran kelas B. Cara yang paling efektif untuk memadamkan kebakaran jenis B adalah dengan menggunakan tepung pemadam atau dry powder, busa atau pom, air dalam bentuk spray atau kabut yang halus, dan apar yang tidak menggunakan air sebagai bahan pemadamnya, yaitu apar dengan bahan dry chemical. Yang ketiga ialah kebakaran kelas C. Kebakaran kelas C yaitu api yang disebabkan oleh kebakaran akibat terjadi korsleting listrik. Pada kasus ini, jaringan listrik yang mengalami korsleting memercikan bunga api yang menyulut benda-benda di sekitarnya sehingga menyebabkan terjadinya kebakaran. Pada kasus kebakaran yang termasuk dalam kategori kelas C ini telah menyebabkan banyak kematian. Banyak petugas pemadam kebakaran yang tidak menyadari penyebab terjadinya kebakaran tersebut sehingga tersengat arus listrik. Pada klasifikasi api jenis ini, pemadaman dilakukan dengan menggunakan bahan karbon dioksida, trichemical, HCFC, atau tepung kering. Jika dalam kondisi darurat, baking soda juga dapat digunakan untuk memadamkan kebakaran semacam jenis ini. Yang keempat ialah kebakaran kelas D. Kebakaran kelas D yaitu kebakaran yang diakibatkan benda logam yang meleleh atau terbakar. Pada kasus kebakaran ini, membutuhkan pemadaman kebakaran kelas berat yang hanya bisa disediakan oleh pasukan pemadam kebakaran. Hal ini karena klasifikasi api D merupakan kelas kebakaran dengan kemampuan membakar yang kuat, serta membutuhkan zat pemadaman yang kuat pula. Kebakaran kelas D juga bisa menggunakan bahan pemadam seperti pasir halus dan kering atau dry powder khusus. Yang kelima ialah kebakaran kelas K. Kebakaran kelas K yaitu api yang disebabkan oleh kebakaran dari pekerjaan dapur. Pada kasus ini, pemanasan yang berlebih atau akibat dari keteledoran manusia menyebabkan terbakarnya minyak dan bahan masakan lain yang mengandung minyak, sehingga dapat beresiko menjalar pada perabot di area dapur.
Pada klasifikasi kelas K, ini berbeda dengan kelas B, dikarenakan kemampuan bakar lebih rendah dari kelas B, namun masih berpotensi menyebabkan terjadinya kebakaran. Gunakan APAR berbahan dry chemical untuk kebakaran kelas ini. Yang terakhir yaitu kebakaran kelas E. Kebakaran kelas E yaitu kebakaran yang disebabkan oleh adanya hubungan arus pendek pada peralatan elektronik. Alat pemadam yang bisa digunakan untuk memadamkan kebakaran jenis ini belum diketahui secara spesifik, tapi dapat juga menggunakan tepung kimia kering atau drip powder. Akan tetapi memiliki resiko kerusakan peralatan elektronik, karena drip powder mempunyai sifat lengket, lebih cocok menggunakan pemadaman api berbahan clean agent. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan adalah, bagi seorang personel PKPPK, sangatlah penting untuk mengetahui pengelompokan kebakaran ini, agar kita dapat menentukan alat pemadam api apa yang tepat untuk digunakan. Bila pemadam api yang kita gunakan salah, maka upaya pemadaman api akan mengalami kegagalan, bahkan bisa membahayakan personel PKPPK itu sendiri. Diharapkan dengan mengetahui klasifikasi kebakaran, akan lebih cepat melakukan pemilihan media atau jenis alat pemadam yang dipakai untuk melakukan pemadaman. Sekian video yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.